Hai, saya Mata Suherman. Saya sekarang ada di lapangan basket di daerah BSD. Nah, hari ini saya mau unboxing Nikon Z9 yang mungkin teman-teman tungguin. Jadi di video kali ini kita akan bahas tuntas mengenai kamera yang satu ini. Sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini mengenai unboxing kamera terbaru Nikon, sebelumnya saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe dan juga selalu sharing ke teman-teman lainnya. Buat teman-teman yang belum subscribe dan juga belum sharing, silahkan di subscribe sekarang karena setiap minggunya saya mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan juga buat teman-teman yang mungkin menanyakan apakah saya ada jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya. Dan buat teman-teman juga yang menanyakan apakah saya bisa dipanggil untuk menjadi narasumber ataupun pengajar di beberapa acara-acara kampus, perusahaan, ataupun komunitas lainnya, teman-teman juga bisa kontak langsung ke nomor tersebut. Nah, mungkin teman-teman di sini lagi nungguin kapan saya nge-review dan unboxing Nikon Z9, flagship dari Nikon yang terbaru. Dan kemarin waktu dibuka pre-order langsung ludes dalam hitungan setengah jam aja. Nah, sekarang saya ada Nikon Z9 yang akan saya unboxing dan saya akan coba langsung di lapangan basket ini. Nah, hari ini saya akan ditemani oleh Govin. Nah, nanti Govin akan bermain basket di sini dan kita akan coba foto dengan Nikon Z9. Oke, di sini kita akan buka. Oke, sebelum saya masuk ke body kameranya, saya akan buka dulu aksesoris apa aja sih yang kita dapatkan. Di sini kita lihat ada beberapa kabel. Jadi ini adalah kabel chargernya Nikon dan juga ini ada bodinya. Jadi chargernya dibandingkan dulu yang kamera Nikon saya yang Nikon D4S itu chargernya lebih panjang, ini lebih ramping. Jadi nanti akan di-connect di sini. Kemudian kita dapat strap Nikon, dan kemudian di sini ada juga buku manual. Oke, nah buat teman-teman selalu kalau baru beli kamera wajib banget buat baca manual book dan juga kartu garansi Nikon Make Sure ini memiliki garansi dari Alta Nikindo. Kemudian ada lagi kabel untuk transfer file ya. Oke, ini yang kita dapat dari aksesorisnya. Sekarang kita masuk ke bodinya. Nah, di sini bodi kamera Nikon Z9. Oke. Nah, ini dia bodinya Nikon Z9. Kita lihat dulu dari tampilan fisiknya nih, luarnya. Jadi kalau dilihat kayak gini sebenarnya bisa dibilang ini lebih relatif tipis dibandingkan dengan bodi kamera Nikon D5 ataupun D6. Jadi dari sisi rampingnya memang lebih ramping, tapi memang relatif besar ya, relatif besar. Dan ini memang diperuntukannya kan untuk orang-orang yang memang foto sport, foto nature, artinya mereka juga banyak menggunakan lensa-lensa tele. Kalau kita menggunakan lensa yang panjang, tele seperti itu, kalau bodinya kecil kan agak kebanting juga. Jadi kalau ini bodinya memang juga diperuntukkan untuk kebutuhan-kebutuhan seperti itu. Lalu di sini untuk gripnya seperti biasa, grip khas Nikon banget yang selalu enak di tangan gitu ya. Dan di sini juga kalau dilihat dari settingan menunya, seperti biasa Nikon selalu suka banget memaksimalkan 3 jari. Jadi pada saat kita memotret, apalagi terutama kalau handheld, kita motret pakai hand grip di kanan gini, pasti 3 jari kita ini bisa efektif banget di sini karena bagian depan ini dia setting untuk mengatur aperture, di belakang ini untuk setting shutter speed dan ISO bisa langsung di setting di sini. Jadi triangle exposure bisa langsung dikontrol dengan 3 jari kita. Lalu di sini ada lagi sedikit perbedaan di bagian menu, ini sedikit berbeda juga ya. Jadi dibandingin kamera saya yang Nikon Z7 Mark II, ini menunya di bagian atas sedikit berbeda. Lalu ada beberapa tombol yang mungkin saya masih belum paham, nanti kita akan coba pada saat pemotretan. Nah, kemudian yang menarik dari kamera ini sebenarnya dia memiliki tilt screen, tapi bukan cuma tilt screen yang biasa yang hanya horizontal bisa di tiltnya,
Dia juga memiliki dua feature, jadi bisa di tilt secara horizontal seperti ini, dan juga bisa di tilt secara vertikal. Jadi teman-teman yang suka banget motret secara vertikal, dia bisa di tilt dengan layar seperti ini. Gitu. Jadi menarik banget kalau kita motretnya vertikal atau potret kayak gini, kita bisa tetap melihat walaupun kita ambil angle yang susah ya. Katakan kita ambil yang benar-benar low angle dari bawah, nah kita tetap masih bisa ngedapetin review yang baik gitu. Dan selain tadi kita lihat LCD-nya bisa diputar secara horizontal dan juga vertikal, ternyata displaynya pun mengikuti. Jadi pada saat kita putar untuk vertical composition, displaynya pun akan tampil secara vertikal. Jadi penting banget buat kamu yang suka foto portrait. Dan kemudian di sini dia untuk memorinya, memori slotnya ini di sini. Dan menariknya dia ada locknya ya, dibandingkan dengan Nikon Z7 yang saya punya, nggak ada locknya, cuma di slide aja. Nah ini ada locknya, jadi kita mesti tarik dulu ke bawah, lalu kita baru dorong. Dan di sini dia menggunakan slot memori XQD, jadi ada 2 slot di sini. Oke, makanya dia bisa kenceng banget karena memorinya juga didukung dengan XQD. Nah, kalau tadi saya bahas di sini, kita manfaatin 3 jari ini untuk komposisi horizontal seperti ini. Dan di sini untuk kita pegang komposisi vertikal, dia juga ada tombolnya untuk controlling 3 jari tersebut. Jadi di sini kita ada on-off-nya juga di sini bisa. Lalu kemudian di sini untuk kontrol aperture, di belakang untuk kontrol shutter speed, dan juga ISO juga ada di sini. Jadi benar-benar enak banget walaupun dalam komposisi vertikal. Dan kemudian untuk baterainya nih, penting banget. Di sini baterainya di bawah ada 1. Nah, baterainya ukurannya mirip-mirip kayak yang Nikon D5 atau D6 ya, yang besar gini ukurannya. Dan ini ada 1 baterai di bagian bawah diletakinnya. Kemudian nih buat teman-teman yang memiliki lensa-lensa DSLR, tetap masih bisa digunakan di body kamera C-series. Di sini juga adapter dari FTC ini dia ada yang baru, jadi ini ada FTC 2. Di sini FTC itu artinya dari F-mount ke Z-mount. DSLR, Nikon DSLR itu menggunakan F-mount, sedangkan kamera Nikon C-series itu menggunakan Z-mount. Nah, buat teman-teman yang mau lebih tahu detailnya dari Nikon C9, kamera ini memiliki 47 megapiksel dengan full frame sensor. Dan juga memiliki X-Speed 7 di image sensornya. Dan selain itu, autofocusnya memiliki 493 poin. ISO range-nya dimulai dari 64 sampai 25.600. Dan kerennya nih, Nikon Z9 ini memiliki maksimum image size di 8256 x 5504 pixel. Sehingga videonya itu bisa mencapai 8K Ultra HD. Dan kalau dilihat dari viewfinder-nya, viewfinder dari Nikon Z9 ini memiliki ukuran 0,5 inch OLED electric viewfinder. Dan dia kerennya ini memiliki 3690K dots. Jadi artinya yang kamu lihat di viewfinder ini hasilnya lebih jernih dan warnanya juga lebih padat. Dan selain itu dia memiliki 100% coverage. Jadi apa yang kamu lihat di viewfinder sama persis dengan apa yang kamu lihat pada kenyataannya. Dan kalau dilihat dari bodinya ini, dia memiliki dimensi 149 x 149 dikali 90 mm. Dan beratnya khusus hanya bodinya aja di sekitar 822 gram. Nah, sekarang yang paling penting dan sangat ditunggu-tunggu oleh teman-teman sekalian adalah bursting atau frame per second-nya nih. Jadi kalau kita syuting dengan menggunakan kamera Nikon Z9 ini, kita set dengan RAW file, dia memiliki kemampuan 20 frame per second. Tapi kalau teman-teman set di JPEG format, dia bisa mencapai 120 frame per second. Dan Nikon mengklaim bahwa Nikon Z9 adalah world's fastest sensor scan rate. Ada salah satu fitur yang sangat menarik dari Nikon Z9 ini, yaitu sensor shield. Jadi fitur ini dikenalkan untuk mengurangi debu dan juga sidik jari. Jadi mungkin teman-teman tahu kalau Nikon Z-series ini kan mountingnya cukup besar. Jadi biasanya sangat-sangat peka atau gampang banget terkena debu. Dengan sensor shield ini kita bisa mengurangi debu dan juga sidik jari. Nah, tadi tuh aku sempat coba untuk frame per second-nya. Jadi aku coba bursting ketika Govin mulai main basket.
awal-awal agak bingung karena pertama kita setnya masih di single focusing gitu, dan kemudian akhirnya aku ganti ke 3D tracking. Dan 3D tracking kita bisa pilih juga beberapa menu, jadi ada pilihan menu yang cukup menarik sih di Nikon Z9 ini. Jadi ada animal detection, ada human detectionnya juga, dan juga selain itu juga ada untuk kendaraan. Jadi di sini setelah tadi saya coba pakai human detection dan dia benar-benar langsung attach di matanya Govin, dan pada saat Govin bergerak kiri ke kanan ataupun maju dari belakang ke depan itu benar-benar semua diikutin. Dan karena dia memiliki frame per second yang tinggi banget sampai 120 frame per second, itu benar-benar kayak nggak ada momen yang miss sama sekali. Jadi benar-benar akurat dapet semuanya. Dan menariknya tadi juga yang kita khawatir malah bukan kualitas di kamera, tapi kita punya memory card gitu, karena kita takut memory cardnya udah keburu habis, sedangkan momennya masih banyak yang harus di capture. Nah, tadi udah test shot ditemenin oleh kakak Govin, ya. Atlet kesayangan dan model kesayangan ini. Jadi tadi minta tolong Govin nih, dadakan tepatnya. Kemarin langsung telepon Govin nanya, kira-kira hari ini bisa jadi model aku nggak? Nah, gimana rasanya disiksa lagi hari ini setelah photoshoot yang sekian lama? Tahun yang lalu disiksa, sekarang disiksa lagi. Itu mantap. Hasilnya Tim Marta mantap. Tapi yang ini cuma sebentar ya, karena kita sewa studio lapangan basket 2 jam aja gitu, dan tadi mungkin photoshootnya sekitar 1 jaman. Dan karena tadi juga Govin aku kasih lihat nih dari hasil kamera Nikon Z9. Gimana tadi kesannya ngelihat hasilnya? Bagus banget hasilnya. Bisa kayak video motion gitu. Iya, tadi kan kita bursting gitu ya, dan aku juga baru pertama kali nyoba, dan ketika foto tuh kayak gerakan Govin kayak nggak ada yang miss gitu ya, kayak bergerak terus, dan ketika kita play terus itu tuh kayak ya bisa kayak stop motion, kayak film gitu. Jadi gerakannya saking smoothnya, kelihatannya sangat-sangat presisi sih bisa dibilang, kayak hampir semua Govin mau loncat dari mana gitu, semuanya detailnya dapet banget. Dan tadi juga kita nyoba 3D tracking dan juga eye detect, jadi benar-benar diarahin ke Govin, dan dia bukan cuma ngikutin yang kayak Govin jalan kiri kanan gitu doang, tapi mundur maju itu pun nggak miss sama sekali. Itu keren banget sih. Nah, mau nanya sama Govin nih, apa sih bedanya jadi atlet sama jadi model sehari, disiksa sehari? Nah, kalau jadi model mungkin kita hasil fotonya kita bisa acting gitu ya. Kalau kita bertanding tuh nggak bisa, jadi kita harus ya benar-benar tanding fokus ya, di pertandingan tersebut. Jadi kayak momen-momen kayak kita saat bertanding itu ya itu aja natural aja, tergantung jepetan fotografernya. Kalau ini kan kita action gitu kan, kita bisa atur waktunya, kita panjang. Kalau itu kan walaupun kalau photoshootnya katakan 2 orang, kan dulu pernah tuh kita barengan ya, 2 orang. Nah itu ada feel-nya beda nggak sih? Sama aja sih. Tetap rasanya di model ya gitu. Karena nggak benar-benar fokus ke pertandingannya, sama powernya juga. Tadi aku sempat berapa kali kayak Govin lepasin aja gitu supaya ekspresinya lebih dapet juga, dan gerakan badannya juga lebih keluar gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda sih, karena kan Govin bukan model yang pose-nya itu memang pose beneran gitu loh, pose beneran dia memang pada saat main basket tuh seperti apa gitu. Dan sebenarnya ada nggak sih pose favorit gitu? Kayaknya gue ganteng banget nih kalau di foto kayak begini. Kalau lagi mau ngedang, itu kayak keren banget gitu. Kayak jarang banget player Indonesia tuh ngedang gitu kan. Kayak ya nggak banyak lah, tapi kalau misal dapat momen itu kayak wah gila, keren banget gitu. Dan itu challenging juga ya, kayak tadi kita juga sempat nyoba kayak kalau salah juga kadang-kadang kehalangan tangan juga gitu, jadi mukanya nggak kelihatan, nggak clean, jadi angle-angle-nya itu juga lumayan challenging sih buat kita yang motret gitu. Nah hari ini thank you banget sudah diculik. Nah, demikian unboxing hari ini dan juga test shot dengan menggunakan Nikon Z9. Jadi buat teman-teman yang mungkin suka banget dengan objek yang fast moving atau foto nature, sports atau apapun itu, nah harus pakai Nikon Z9 karena keren banget. Hampir semua yang saya foto itu momennya nggak ada yang miss. So, thank you banget buat teman-teman yang udah nonton hari ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share. See you in the next video. Bye. Thank you.